Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu ya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita materi pertama yang akan saya berikan tentang teori belajar mengajar. Kenapa teori belajar mengajar? Ini merupakan bagian dari satu materi dari model pembelajaran bahasa Arab. Sebelum itu saya mau tahu dulu persepsi antum semua tentang pengertian belajar maupun mengajar. Oke, kira-kira dari yang laki-laki apa itu belajar? Siapa yang mau? Oke, Sabri. Belajar itu apa? Kalau menurut saya, belajar itu adalah proses mendapatkan suatu ilmu baik dengan cara apapun. Bahkan dalam mengajar pun itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita sendiri. Ya. Sedangkan mengajar adalah transfer ilmu kepada orang-orang yang kita ajarkan. Oke, tepuk tangan dulu buat Sabri. Terima kasih ya. Kalau dari akhwatnya, apa itu belajar Pak? Yang bisa mengemukakan persepsinya? Siapa? Angkat tangan. Aura. Itu seperti kita untuk mencari ilmu, sedangkan mengajar itu untuk menuangkan ilmu kepada orang lain. Baik, semuanya benar ya, tapi seperti itu pun kita harus mengacu kepada teori ya. Oke, pengertian belajar di sini dari Muhib bin Syah bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan dalam diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, jadi makna belajar itu memang bukan hanya secara kognitif saja ya, tapi juga harus afektif dan psikomotorik. Kalau dari Muhyiddin Syah tadi ditunjukkan dalam perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi maknanya apa? Jadi perlu digarisbawahi bahwa belajar itu harus ada perubahan. Kalau dalam proses belajar tidak ada perubahan, maka itu belum dikatakan belajar. Oke, sedangkan mengajar, mengajar adalah menekankan pentingnya guru menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar yang bermakna, seperti lingkungan yang mendukung, materi yang relevan, dan umpan balik dari konstruktif. Jadi bedanya belajar sama mengajar apa? Kalau mengajar dia ada Iya, kalau belajar dia ada diterima juga sama mereka. Oke, kalau belajar kita bisa secara mandiri. Tapi kalau mengajar kita tidak bisa mandiri. Kita harus ada yang namanya audiens, objek ya. Harus ada peserta didiknya. Nah, kalau belajar, ya kalau belajar proses mendapatkan ilmu, kalau mengajar transfer ilmu. Oke. Baik, dalam model pembelajaran bahasa Arab ya, setidaknya ada 3 teori. Dan pertama, teori behavioristik, di mana menekankan pengulangan, penguatan atau disebut dengan drill dan praktek. Jadi kalau kita mau belajar bahasa, setidaknya ada 3 teori yang harus kita ketahui. Ya, apa? Behavioristik, apa? Pengulangan dan praktek. Jadi kalau mau belajar bahasa harus diulang dan dipraktek. Kira-kira kalau dalam 4 keterampilan di mana itu? Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, atau keterampilan membaca? Kalau dia diulang dan praktek, di mana? Ya, kalamnya. Jadi kalau kita ingin melatih bahasa kalam kita, maka harus menggunakan teori behavioristik, di mana harus ada pengulangan dan praktek. Teori kognitif yang kedua itu menekankan struktur pengetahuan
bahasa dalam konsep apa? Teori atau kaidah gramatika. Yang terakhir, penutup atau refleksi. Pemahaman menyeluruh tentang belajar mengajar merupakan bekal utama bagi dosen ataupun guru bahasa Arab dalam menerapkan model pembelajaran bahasa Arab yang tepat. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan satu kuis. Nanti yang bisa menjawab, saya akan kasih door prize. Oke? Boleh ditulis ya. Dengarkan. Ya. Sebelum kita tutup, satu saja pertanyaannya. Coba tuliskan pengalaman belajar apa yang pernah kamu alami yang bisa di-sharing untuk teman-teman. Nah, itu saja. Oke, coba satu orang menjawab nanti ya. Udah? Banget sih. Pengalaman belajar yang cocok. Udah siapa? Sofri. Oke, Sofri. Silakan. Baik sih ya. Kalau pengalaman mengajar, kebetulan Ana pernah mengajar di sekolah tempat Ana pernah belajar di MTS ya. Di sana saya itu mengajarkan bagaimana tentang kehidupan di pesantren. Mungkin ini tidak dilakukan dengan bahasa Arab, tapi tetap ada mengajar di sana. Jadi saya mengajar di sana menggunakan proyektor sebagai alat bantu media saya untuk menyampaikan poin-poin penting apa yang ingin saya sampaikan, apa yang saya dapati di pesantren. Saya sebarkan dengan sebaik mungkin, saya tatar, saya susun, dan pada saat itu mereka cukup antusias karena mungkin pada saat itu di kampungan itu keterbatasan alat-alat seperti proyektor ya, dimana saya membawakan proyektor, saya buat media pembelajaran, oh ada loh teknologi seperti ini gitu, sehingga mereka tuh lebih antusias dari hari-hari biasanya ketika saya mengajar ya. Mungkin jadi untuk teman-teman tuh bisa jadi hal yang sederhana seperti proyektor yang kita dapat seperti ini itu bisa jadi hal yang sangat membantu gitu untuk teman-teman atau adik-adik kita yang ada di kampung-kampung sana. Mungkin pengalaman itu bisa sampai saya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan kepada Sofri.